Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini oleh karena anugerah-Mu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati setiap kami, biarlah Engkau sendiri yang berbicara atas setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan penyampaian firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara atas setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini boleh kembali berkumpul bersama-sama meskipun dalam waktu yang berbeda, ya, sangat dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi itu tidak mengurangi sukacita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, mari kita akan membuka renungan kita pada pagi hari ini di dalam Tawarik, 2 Tawarik, ya, 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Ya. Tetapi kita tidak usah membaca ayat ini karena mungkin terlalu panjang, tetapi kita akan membaca beberapa ayat dari pembacaan kita saat pagi hari ini, ya. Kita akan membaca terlebih dahulu ayat 1 sampai yang ke-3. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat 3. Berikutnya di sana dikatakan kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kita akan sama-sama berbicara tentang hidup dalam tekanan. Kita menyadari dalam kehidupan kita, ya, saat ini kita diperhadapkan pada satu kondisi di mana bukan hanya di Surabaya, bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia, ya. Seluruh dunia mengalami satu tekanan dengan adanya wabah COVID-19. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, ini merupakan satu tekanan hidup yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi saat ini mau tidak mau kita semua mengalami imbasnya. Kita tidak pernah, ya, memikirkan, bahkan mungkin tidak terlintas dalam benak kehidupan kita bahwa wabah ini akan terjadi dan sampai saat ini sedang terjadi di kota kita. Ya. Mungkin kita pernah mengalami, ya, tekanan atau penderitaan. Mungkin saat ini kita tidak, ya, terpapar seperti saudara-saudara kita di sana yang sampai detik hari ini banyak sekali orang-orang yang sedang terpapar dan bahkan positif, ya, oleh karena virus COVID-19 ini. Ya. Kita tidak pernah memikirkan. Tetapi saat ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Ya. Tekanan ini membuat kita merasa semuanya takut, ya. Semuanya khawatir, semuanya bahkan kita tidak bisa berpikir panjang apa yang akan terjadi ke depannya karena kita memikirkan kejadian ini terus-menerus ketika kita lihat TV, ketika kita membuka HP, semuanya berbicara tentang COVID-19. Ya. Kita merasa takut, khawatir, ya. Bahkan terkadang membuat kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ada banyak ancaman yang sedang
ada di sekitar kita. Kita mau melihat lagi di dalam 2 Tawarik apa yang menjadi pembacaan kita saat pagi hari ini. Di sana tentang kehidupan Raja Yosafat. Ya. Raja Yosafat mungkin tidak banyak orang yang tahu. Kalau mungkin berbicara tentang Daud, Raja Salomo semuanya tahu. Karena memang Daud dan Raja Salomo adalah raja yang terbesar. Tetapi di dalam pembacaan kita yaitu 2 Tawarik pasal 20 ini, Raja Yosafat. Siapakah Raja Yosafat itu? Ya. Raja Yosafat ini ya, di dalam 2 Tawarik 20 ya, dituliskan bahwa dia adalah seorang raja Yehuda. Dan dituliskan di dalam 1 Raja-Raja dituliskan di sana juga bahwa Raja Yosafat ini ketika dia menjadi raja, dia umurnya masih 35 tahun. Jadi cukup muda sekali ketika dia menjadi seorang raja. Dan ketika dia memerintah sebagai Raja Yehuda, dia memerintah selama 25 tahun. Waktu yang sangat panjang. Ya, 25 tahun memerintah Raja Yehuda. Jadi kalau saya mau katakan di sini 25 tahun ketika ya Raja Yosafat memerintah sebagai Raja Yehuda, dia mampu dan bisa menguasai strategi di dalam pemerintahan, di dalam kerajaannya, baik di dalam peperangan ataupun di dalam pemerintahannya. Ya. Selain itu kita melihat lagi ya, bagaimana dia juga salah satu dari anak Asa yang pada waktu itu juga sebagai raja. Ya. Kita mau melihat permasalahannya di sini. Kalau kita tadi berbicara tentang hidup adalah tekanan, itu satu masalah. Ya. Yosafat, saya katakan tadi, Yosafat adalah seorang raja. Ya. Yosafat adalah seorang raja yang besar. Tetapi dikatakan di dalam pembacaan kita ini 2 Tawarik, ketika di dalam ayat 1 tadi, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Ada satu masalah yang membuat hidup daripada Raja Yehuda yaitu Yosafat sangat tertekan. Dia merasa terjepit karena ada serangan dari orang-orang yang mungkin tidak pernah dia duga terjadi di dalam kehidupan maupun di dalam pemerintahannya. Serangan datang ya, bahkan bukan hanya satu kelompok, 3 kelompok ya, datang menyerang bersama-sama untuk menjatuhkan Raja Yosafat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Saya mau katakan di sini bahwa kita tidak pernah memikirkan bahwa COVID-19 akan terjadi di bangsa kita, bahkan di kota kita Surabaya. Kita tidak pernah pikirkan meskipun ada beberapa negara yang pada waktu itu sudah terjangkit. Ada banyak orang mengatakan bahwa Indonesia belum siap ketika menghadapi virus ini. Mungkin seperti Yosafat, ketika mungkin di dalam pemerintahannya dia merasa semuanya oke, baik-baik saja. Tetapi tiba-tiba ada serangan dari musuh ya. Bahkan bukan hanya satu musuh tetapi 3 musuh yang menyerang bersama-sama untuk menjatuhkan Raja Yosafat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan di sini bahwa menjadi orang benar, menjadi orang Kristen tidak terlepas dari tekanan. Yosafat adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang takut di hadapan Tuhan. Tetapi saya mau katakan di sini, kenapa kok kayaknya Tuhan mengizinkan satu tekanan yang menghibit dalam kehidupannya? Ada beberapa orang yang ingin menyerang dan menjatuhkan Yosafat. Masih ingat tentang mungkin pernah kita dengar Pangeran Charles yang juga kena virus COVID-19 ini. Kita bicara tentang Pangeran Charles. Dari segi keamanan, kurang amankah dia? Kalau dari segi higienis, apakah dia kurang higienis? Dari segi apapun mungkin semuanya sudah terkontrol begitu luar biasa. Tetapi akhirnya pun juga kena. Artinya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus,
sebaik-baiknya orang, orang benar pun bisa mengalami namanya tekanan hidup. Ya, bisa. Siapapun bisa mendapat tekanan hidup. Tidak memandang bulu. Kita membuka mata kita saat pagi hari ini. COVID-19 bisa kena siapa? Tidak memandang itu orang itu berpangkat, ya. Orang itu berpendidikan tinggi, orang itu kaya, orang itu miskin. Seperti saya katakan tadi tentang Pangeran Charles, ya. Dia orang yang saya boleh katakan orang punya pengamanan yang luar biasa. Semuanya serba steril, saya boleh katakan mungkin seperti itu. Karena dia seorang pangeran. Tetapi akhirnya kena. Apalagi orang yang biasa. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita melihat ini, ya, orang benar, saya boleh katakan sakit sebagai tidak akan mungkin terlepas, ya. Tidak terlepas dari tekanan. Mungkin bisa saya, bisa semuanya kita yang ada pada saat ini. Itu bisa kena. Ya. Tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan. Tekanan hidup boleh datang. Penderitaan hidup boleh datang. Saat ini virus yang sedang merajalela boleh datang menghimpit dalam kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Ya. Tetapi kita harus ada hal yang harus kita lakukan ketika tekanan itu datang. Kita mau melihat ada 4 hal yang akan kita pelajari saat pagi hari ini. Apa yang harus kita lakukan saat tekanan itu datang? Ya. Kita mau melihat lagi di dalam pembacaan kita di dalam 2 Tawarik pasal 20. Kita mau melihat ayat yang ketiga, saya akan membacakan. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita melihat bagian pertama, ya. Mungkin ada satu hal yang sangat miris sekali di sini. Yosafat menjadi takut. Manusiawi sekali kalau Yosafat menjadi takut, karena memang Yosafat seorang manusia meskipun dia seorang raja yang besar. Ya. Manusiawi sekali ketika saat ini kalau kita merasa takut dengan keadaan yang sedang terjadi atas bangsa kita saat ini. Dengan adanya wabah COVID-19 ini. Kita takut beradaptasi dengan orang, ya. Kita takut bertemu dengan orang, kita takut semuanya merasa kita, ya, membatasi diri dengan orang lain karena kita takut tertular COVID-19 ini. Tetapi satu hal yang saya mau katakan di sini, apa yang dilakukan oleh Yosafat, ya, ketika dia mengalami satu tekanan. Mungkin dia terjepit, dia tidak pernah memikirkan ada orang-orang yang akan menyerang kerajaannya. Ya. Mungkin dari strategi dia belum siap, karena memang tidak ada angin, tiba-tiba ada orang yang menyerang. Ada yang mengatakan, Yosafat, ada orang yang menyerang Bani Amon dan Bani Moab. Ya. Dia langsung kecil hati. Sehingga di ayat 3 dikatakan Yosafat menjadi takut. Tetapi satu keputusan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yosafat di sini di dalam ayat yang ketiga, saya bacakan lagi. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya. Saya mau katakan di sini bahwa Yosafat ketika dia menghadapi namanya tekanan hidup, dia mengalami bagaimana dia waktu itu akan diserang oleh musuh. Dia mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu apa? Meletakkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Dengan mencari Tuhan. Meletakkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Karena Yosafat tahu dan meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang mampu dan bisa mengeluarkan dia dari tekanan yang saat itu dia alami. Ya. Kalau saat ini hal ini terjadi dalam kehidupan kita, tekanan hidup itu terjadi dalam kehidupan kita, ya, jangan pernah kita menyalahkan, oh pemerintahan itu belum siap saat ini.
Makanya sampai saat ini virus ini tidak bisa terkendalikan. Jangan pernah menyalahkan siapapun, ya. Tetapi kita mau berpikir secara jernih. Keputusan yang tepat kita datang kepada Tuhan seperti Yosafat. Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan dia meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan karena dia meyakini bahwa satu-satunya lah Tuhan yang mampu mengeluarkan dari kondisi yang saat itu dia alami, benar-benar merasa tertekan hidupnya. Dia bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan rakyatnya. Pasti kalau namanya suatu kerajaan diserang dan tidak siap, pasti akan terserah berat dan hancur. Yosafat, ya, mengambil satu tindakan yang tepat. Yang pertama yaitu meletakkan matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah satu-satunya yang menjadi penolong di dalam kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang kita mau pelajari ketika Yosafat tertekan jiwanya? Yang kedua, selain dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, yang kedua dikatakan ayatnya yang ketiga B, ya, saya akan bacakan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Berpuasa. Mungkin untuk saat ini kondisi berpuasa orang mungkin berpikir dua kali, meskipun ya saat ini saudara kita sedang mengikuti ibadah berpuasa karena memang itu satu kewajiban. Ya. Orang berpikir bahwa berpuasa untuk makan aja kita mikir, apalagi berpuasa. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, puasa ini satu gambaran bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengerti dan memahami, mau cari tahu maksudnya Tuhan apa di balik setiap peristiwa-peristiwa yang saat ini terjadi, bahkan itu membuat hidup kita, jiwa kita tertekan. Dengan kita merendahkan diri, kita minta ampun kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan supaya kita bisa melewati semua, khususnya untuk wabah yang saat ini terjadi di bangsa kita, di kota kita. Kalau perlu memang berpuasa itu sangat penting karena itu untuk kita bisa memohon belas kasihan Tuhan. Itu salah satu cara untuk kita memohon belas kasihan Tuhan supaya apa? Tuhan turun tangan, terlebih Tuhan melenyapkan virus ini secepat mungkin. Itu yang menjadi kerinduan kita, dilenyapkan dari muka bumi ini. Itu kerinduan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya. Mungkin ya berpuasa bukan ya satu-satunya cara, ya. Mungkin kita merasa aduh tidak kuat atau masalah-masalah yang lain atau alasan yang lain, ya. Tetapi kalau kita berkomitmen merendahkan diri, datang kepada Tuhan, pasti kita bisa mampu melewati semuanya. Itu yang kedua. Ya. Yang pertama tadi, apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi tekanan? Yang pertama tadi, mengarahkan pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, berpuasa. Dan yang ketiga adalah selalu sering kita dengar dan sering kita lakukan, yaitu tentang doa. Seringkali kita dengar tentang berdoa, tetapi sejauh mana hubungan doa kita dengan Tuhan saat ini? Apakah hanya sebatas kata-kata tetapi tidak ada hubungan yang sangat intim bersama dengan Tuhan? Yosafat, ya, di dalam ayat yang ke-13, 4 sampai 13, ya, dikatakan ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ada kesatuan hati mereka berdoa kepada Tuhan, meminta dengan sungguh kepada Tuhan, karena mereka meyakini ketika mereka berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Tuhan akan pasti memberikan kemenangan di dalam kehidupan mereka. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita.
Apakah jiwamu saat ini tertekan? Berdoa sungguh pada Tuhan. Yakini bahwa pertolongan sesungguhnya datangnya daripada Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain karena hanya Dia yang mampu mengeluarkan semua dari tekanan ini. Tuhan bisa aja hari ini melenyapkan COVID-19 dalam waktu hitungan mungkin tidak hanya detik. Sekejap seperti kita mengedipkan mata. Sekejap bisa. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa sampai saat ini bahkan bukan ya hari demi hari semakin bertambah ya kasusnya yang positif, yang meninggal, dan tidak sedikit pula yang akhirnya sembuh. Bisa. Tapi pertanyaan, kenapa kok Tuhan sampai hari ini bahkan mungkin ada yang memprediksikan bahwa virus ini akan lenyap ya. WHO mengatakan sampai akhir Desember. Menakut-nakuti, bahkan mungkin merasa semuanya risau, semuanya khawatir, semuanya takut. Jangan-jangan nanti aku juga kena. Ya. Ambil keputusan yang tepat seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Dengan membentengi hidup kita ada di dalam doa, saya yakin kuasa Tuhan akan melingkupi kita. Ya. Malaikat Tuhan akan menjagai kita. Ya, pastinya kita juga harus mengikuti anjuran dari pemerintah, menjaga kebersihan, ya, menjaga jarak, ya, makanan yang sehat itu juga harus kita lakukan. Selain itu juga secara rohani hidup kita dekat dengan Tuhan. Tentunya akan membawa kehidupan kita semakin tenang di dalam menghadapi tekanan hidup. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang perlu kita ketahui pada saat pagi hari ini adalah menyerahkan semuanya di dalam Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Menyerahkan, berserah. Ya. Di dalam ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi tekanan hidup. Mungkin kita berkata, aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa. Tetapi totalitas hidup kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Masih ada rasa khawatir, masih ada rasa takut. Itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kita tidak totalitas menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan secara totalitas hidup kita kepada Tuhan, saya yakin perlindungan Tuhan itu senantiasa ada dan melingkupi di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam pembacaan kita tadi, berlututlah Yosafat, seluruh Yehuda dan penduduk semuanya tanpa terkecuali. Dan saya menghimbau kita semuanya, jemaat Tuhan GKI Marga Rukun, kita mempunyai kehidupan yang terus menerus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mungkin dengan berpuasa, terlebih ada penyerahan secara total hanya kepada Tuhan. Yakinilah pertolongan Tuhan itu akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Amin. Yakinilah, badai ini pasti akan berlalu. Badai ini pasti akan berlalu. Ya, mungkin pertanyaannya sampai kapan? Sampai waktunya Tuhan akan mengangkat semuanya. Ya. Jangan pernah meragukan Allah yang kita sembah, karena Dia sanggup melepaskan tekanan ini. Datang pada Tuhan tidak akan hanya membuat itu lebih baik hidup kita, tetapi akan semakin membawa hidup kita indah di hadapan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita datang pada Tuhan dengan kerendahan hati, berserah, ya, tidak hanya membuat hidup kita lebih baik, tetapi semakin membuat hidup kita lebih indah. Oleh sebab itu, betapa pentingnya untuk kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, karena kita meyakini bahwa hanya Dialah satu-satunya yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Yosafat mengakui, ya, bahwa hanya Tuhanlah yang mampu dan bisa mengeluarkan dia dalam kondisi waktu itu dia sangat terjepit dan tertekan kerajaannya dalam menghadapi situasi yang sangat sulit. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Yosafat bisa,
Yosafat sama dengan kita. Ya, kita pun bisa. Dan apa hasilnya Bapak Ibu kasih Tuhan? Ketika Yosafat melakukan hal-hal yang seperti saya katakan tadi, dia mencari Tuhan, meletakkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Dia berseru dan berdoa kepada Tuhan, bahkan dia melakukan puasa, berserah kepada Tuhan. Satu hal yang tidak mungkin pernah dia pikirkan. Mungkin dia pikir, Tuhan pasti akan menolong ya. Tapi bagaimana dengan pasukan saya? Apakah sudah siap? Ya, mungkin dia punya strategi seperti itu, tetapi apa yang Tuhan buat? Kita mau melihat ini. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, ya, apa yang firman Tuhan sering katakan, apa yang tidak pernah timbul di dalam pikiran kita, apa yang mungkin tidak pernah kita dengar, Tuhan itu sediakan dalam kehidupan kita. Kita mau melihat satu hal yang luar biasa ketika Yosafat melakukan satu tindakan yang luar biasa tadi. Di dalam ayat yang ke-23, apa hasilnya ketika dia menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi tekanan hidup yang dia alami? Ketika dia berdoa, berpuasa dan meletakkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-23 saya akan bacakan. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ayat 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjau di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai dan berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terduga di benak daripada Raja Yosafat. Mungkin dia berpikir Tuhan akan berperang itu, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan dalam kehidupan orang prajurit-prajuritnya. Berperang bersama-sama dan Tuhan mungkin memberikan kekuatan dan bisa mengalahkan. Mungkin pemikirannya Yosafat seperti itu. Tetapi bagi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan punya pemikiran lain. Tuhan punya cara lain untuk menghabisi Bani Moab dan Bani Amon. Apa yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Allah ya sendiri yang berperang ganti kita. Ini hal yang luar biasa. Allah yang berperang ganti kita. Kita yang enggak berperang, tetapi Tuhan yang berperang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Allah memberi jawaban yang tidak pernah kita duga, di luar dari kendali kita, ya. Dia selalu punya cara yang luar biasa yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Ya. Ini cara Tuhan. Dia punya cara yang luar biasa untuk menghalau musuh-musuhnya. Ya. Dia yang berperang bagi kita. Ini cara Tuhan yang sangat hebat. Mungkin saat ini kita berpikir, apa sih maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang saat ini sedang terjadi atas kota kita, bangsa kita, bahkan dunia dengan adanya COVID-19. Kita mau berpikir bahwa pasti Tuhan punya maksud dan tujuan yang baik di setiap peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Ketika kita mau menyerahkan diri semuanya di dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berperang bagi kita. Amin. Tuhan yang berperang bagi kita. Mungkin kita hanya berdoa, ya. Mungkin sejauh ini kita merasa karena kita kerja, sedikit sekali kita punya waktu untuk Tuhan. Tetapi dengan keputusan pemerintah stay at home ini memberikan satu dampak yang positif bagi kehidupan kita, yaitu untuk kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan itu dengan berdoa semakin banyak. Ya. Hasil yang pertama tadi ya, Allah yang berperang bagi kita. Yang kedua yaitu ayat yang ke-17 yang sudah kita baca tadi. Saya akan bacakan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Hasilnya adalah kemenangan itu dapat tercapai. Kemenangan sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di sana, tinggallah berdiri di tempatmu. Saat ini kita tinggal di rumah kita masing-masing. Bukan satu kebetulan kalau saat ini pemerintah menggalakkan untuk kita stay at home.
supaya punya maksud supaya kita memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dari sisi positifnya saya mau ambil di sini bahwa kita punya hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, hubungan yang lebih harmonis dengan keluarga, karena kita punya banyak waktu untuk kita sama-sama bergandeng tangan, saling mendoakan. Ya, pasti kemenangan itu akan terjadi. Kita rindu kemenangan ini terjadi atas kota kita, atas bangsa kita, atas dunia ini. COVID ini pasti akan berakhir. Amin. COVID ini pasti akan lenyap. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, pandemi ini pasti akan kita lewati. Ya. Pasti akan kita lewati. Mungkin waktunya kita kita nggak tahu. Tapi saya mau katakan di sini, Tuhan selalu punya cara yang tidak pernah kita pikirkan, cara yang luar biasa, cara yang hebat seperti yang dihadapi oleh Raja Yosafat dan pasukannya. Tuhan sendiri yang berperang. Bagian kita saat ini berdoa, berpuasa, ya, kita mengandalkan Tuhan, kita melakukan sesuatu yang benar-benar hidup dengan Tuhan. Kalau Tuhan inginkan hal ini itu menjadi bagian kita kerjakan, mari kita kerjakan. Biar Tuhan sendiri yang berperang, ya, melakukan apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Saya yakin kemenangan itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita dan kita bisa melewati tekanan hidup yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Satu kesimpulannya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin tekanan merupakan cara Tuhan untuk membuat kita belajar dan mengerti dan mengasihi Tuhan jauh lebih baik lagi. Ya, untuk kita semakin memahami, mengenal secara pribadi apa dibalik setiap peristiwa-peristiwa yang saat ini sedang terjadi. Untuk kita belajar mengerti, memahami, semakin kita mengenal dan mengasihi Dia. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yakinilah bahwa ketika kita mau meletakkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, tertuju mencari Dia, berdoa, berpuasa, menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, kita yakin semuanya pasti akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Terlebih yang terpenting adalah hidup yang terus semakin mengasihi Tuhan. Ya, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Ya, hidup bersama dengan Tuhan. Yakinilah pertolongan Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Tetap semangat, ya. Tetap jaga kesehatan, Tuhan menyertai kita semua. God bless you all. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sangat sederhana yang boleh kami pelajari pada saat pagi hari ini. Belajar dari kehidupan Yosafat Tuhan. Di tengah-tengah tekanan hidup yang saat ini sedang terjadi, kami mau tetap menyerahkan hidup kami. Terlebih pandangan mata hati rohani kami hanya kepada Tuhan. Karena kami meyakini pertolongan kami sesungguhnya datangnya hanya daripada Tuhan. Ketika kami memarahkan pandangan kami kepada Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, milikilah dalam kehidupan kami, miliki hidup dalam doa, hidup yang terus menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu, karena ketika kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, Tuhan akan yang berperkara luar biasa dalam kehidupan kami. Terus kami berdoa untuk wabah virus COVID-19 ini Tuhan, supaya semuanya cepat berlalu. Kami rindu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berperkara atas hal ini, supaya nyatakan kuasa-Mu atas negeri kami, atas kota kami, supaya COVID-19 ini dapat terselesaikan, bahkan hilang dari muka dunia ini, ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, amin.